Tidak ada catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official di mana saja berada, senang sekali rasanya pada siang hari ini saya Saliuddin Hasim bisa bertemu dengan para tetua kita. Generasi tahun berapa, Fon? Tahun berapa? 30-an. Ya, 40-an. Kelahiran 39. Kelahiran 39. Ya, 39. Kelahiran tahun Kelahiran 50. 50-an. Baik, insya Allah pada kesempatan yang tidak terlalu lama kita akan mendengarkan bagaimana sejarah Islam yang beliau-beliau ini alami selama berada di Lasusua. Kebetulan ini penduduk asli Lasusua. Mulai dari Pak Haji dulu. Oh, ya. Pak Haji siapa tadi? Ishak. Haji Ishak. Ya, silakan Pak Haji. Saya adalah penduduk asli dari Lasusua yang lahir menurut ijazah tahun 39. Iya. Tetapi menurut pengakuan orang tua agak lebih dari ada kurang dari situ. Sekitar 37. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sempat mengalami dunia ini sampai jam 85 tahun. Umur 85. Umur sekarang 85 tahun. Iya. 85. Pengalaman belajar Tak Haji waktu semasa ketemu dengan para kiai-kiai. Saya mulai masuk sekolah itu masih Taman Jepang. Nah, setelah revolusi selesai waktu penyerahan kedaulatan, saya sudah pindah ke Kolaka. Jadi dari Lasusua kelas 1, kemudian sampai kelas 3. Karena pada saat itu tempat yang ada tempat menyambung kelas istilahnya dulu itu kelas sekolah sambungan. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu sekolah desa. Kemudian kita sambung ke Kolaka. Dan dari situ pada waktu itu tidak ada sampai kelas 6 mulai dari kecamatan Tolala sampai Kabupaten Kolaka cuma 2 itu sampai kelas 6. Hanya di kota Kolaka itu sampai tahun 52 hanya di Kolaka dengan 5 WW. Jadi kita hanya sampai kelas 3 jadi harus pindah. Kalau tidak ke Kolaka itu banyak yang menyeberang ke selatan. Ada ke Suli, Larompo sampai Palopo. Sekitar kemudian tahun 52 tamat SD di sekolah dasar di Kolaka, saya pindah ke Makassar. Di Makassar saya dimasukkan di sekolah menengah Islam Datu Museng. Perguruan Islam Datu Museng, itu istilahnya, yang dipimpin oleh Ustaz Darwis Zakaria. Yang kepimpinan sekolah itu yang Arsad Pana. Arsad Pana yang pernah jadi anggota DPR dari P3. Arsad Pana, itu tahun 52. Sampai saya masuk ke tamat di SMI, pindah masuk ke SMA Bawak Karang, SMA Negeri Bawak Karang. Pada waktu itu di Makassar baru satu SMA Negeri. Ya. Pertama tahun 49 saya di situ. Nanti tahun 52, astagfirullah, tahun tamat SD 52, 56, 59, tamat SMA, saya masuk fakultas tahun 60, saya masuk ke Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Sampai tahun karena barangkali pada saat itu ya agak kita juga ikut coba mengikuti itu pergolakan ya. Sampai tahun 66 ikut aktivis 66.
Nah, dan tidak sempat selesai dari Fakultas Sastra. Jadi dari Fakultas Sastra tidak sempat selesai. Nah, nanti tahun 73 saya kembali ke Tenggara sih. Tahun 73. Dan artinya jadi saya tidak selesai di Fakultas Sastra, hanya sampai istilahnya dulu itu bukan tingkatan, bukan sistem apa namanya sekarang itu, sistem semester ya, belum masih sistem tingkatan. Jadi saya hanya sempat selesaikan pada tingkat 3 itu dengan istilah sarjana muda. Ada dulu sarjana muda sampai di situ dan tidak sempat lagi. Kemudian saya kembali ke sini, tinggal ke Wolo, bukan ke Siswa, ke Wolo karena kebetulan orang tua tinggal di Wolo. Nah, setelah sampai di Wolo, ya di situlah mulai artinya kehidupan tidak ada kegiatan kecuali ya pernah diangkat jadi ketua KUD. Kemudian hanya membantu tidak ada kedudukan resmi, hanya cukup membantu pemerintah, alhamdulillah. Tapi Fuang, sempat jadi PNS ya? Ya, Enggak. PNS, pegawai. Oh, enggak. Cuma waktu di pernah menjadi asisten dosen. Alhamdulillah. Tapi belum diangkat sebagai pegawai, hanya diangkat jadi asisten dosen selama 2 tahun di Fakultas Sastra. Tapi kita cukup dulu. Pemirsa sekalian, yang di samping kiri saya ini Bapak Haji Hashim Saguni. Iya. Kami beda generasi tapi satu alma mater. Iya. Beliau alumni Umu Sabri lebih awal, saya belakangan. Pak Haji, minta izin diceritakan kepada kami kita yang generasi yang lahir belakangan ini, menyambung cerita Pak Haji Ishak tadi tentang bagaimana sejarah perjalanan pendidikan Islam di Kota Lasusua, di Lasusua Temporiolo. Nah, mulai konon katanya Masjid Taqwa ya, berangkat dari Masjid Taqwa sampai datangnya Kiai Pak Rasa. Kiai Razak. Haji Rasa. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masalah kisahnya sekolah Arab di Lasusua, sebenarnya saya tidak alami praktisnya, barangkali hanya teoritis, artinya pengetahuannya yang guru saya menceritakan bahwa begini pada waktu itu, sehingga saya hanya menceritakan tentang teoritis. Ya, kalau yang di samping kanan kita itu dia alami masalah praktisnya karena dia terjun. Oh iya. Dan almarhum Ustaz Salwi biasa dia katakan sekolah agama yang berdiri di Lasusua ini dibawa oleh Abdul Razak dari Palopo. Beliau membina di sini pada tahun 1936. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh yang mengalami bahwa tempat belajarnya itu adalah di samping Masjid Taqwa karena belum ada gedung pada waktu itu. Setelah berjalan maka berhasillah dia mencetak, yang setahu saya dia cetak ustaz yang melanjutkan ini karena Pak Rasa sudah pulang ke Palopo. Termasuk alumni pertama itu adalah Ustaz Marsuki Dutu, termasuk Abdul Jalil, termasuk Ustaz Mustafa Hamid, pernah jadi Kuah Lasusua, kepala kantor urusan agama Kecamatan Lasusua. Itulah yang melanjutkan program ini sampai tercetak lagi dua cetakan generasi. Malahirlah Ustaz Alwi, Ustaz Ma'ruf, Hajjah Bunaya,
dalalain yang saya tahu itu. Dan rata-rata murid beliau itulah yang menjadi guru di sekolah umum. Ya, sekolah umum. Seperti Pak Ahmad bersaudara dengan Ustaz Ma'ruf, itu semua adalah alumni dari sana, tapi diangkat beliau di sekolah umum. Ya. Sampai saya ini barangkali sudah cetakan ke lebih 10. Lebih 10. 10 generasi. Iya, 10 generasi. Jadi maka berkembanglah seperti ada namanya PGA 4 tahun, PGA 6 tahun, ya. Kemudian berubah nama PGA menjadi Tsanawiyah, Aliyah, itulah sampai berjalan sampai sekarang ini. Dan yang setahu saya karena ijazah di madrasah tersebut pada waktu itu memang tidak diakui oleh negara, sehingga karena alumninya adalah berkualitas, akhirnya ada program pemerintah namanya UGA, ujian guru agama. Nah, mereka masuk ujian dan lulus, bisa diangkat jadi pegawai, namun pun golongan rendah seperti golongan 1. Nah, kemudian lama kelamaan bisa ikut ujian persamaan di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun, dan seterusnya. Nah, sampai mereka membina lagi di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun, sampai sekarang ini. Itu yang berlanjut antara generasi ke generasi. Jadi tidak ada yang ya. Jadi saya kira begitu barangkali, karena mohon maaf saya tidak sempat mengalami apa yang dialami oleh Pak Pak Ishak. Haji Ishak. Ya, Pak Ishak. Jadi saya hanya di belakang, jadi hanya cerita yang saya dengar bahwa begitu prosesnya. Kalau pribadi, ya saya tamat PGA 6 tahun di sini, kemudian lanjut ke pesantren Ummu Sabri, yang sebenarnya yang diterima di sana itu adalah tamatan sekolah menengah pertama, tapi demi ilmu apa boleh buat, harus turun 3 tingkatan. 3 tingkatan. Jadi namanya pesantren baru di Kendari, pesantren Ummu Sabri yang dibangun oleh zamannya Presiden Soeharto. Edi Sabara, ya, Pak Edi Sabara, gubernur Presiden Soeharto, sehingga harum namanya, kamilah yang termasuk pendaftar pertama di tahun itu. Saya nomor induk 20. Berarti di depan saya 19 orang termasuk dari Kolaka semua itu. Jadi saya alumni nomor induk 20. Kami dari Kolaka 20, dari Bau-Bau 20, dari Muna 20, dari Kendari 20 pada waktu itu tahun 1973. Kami masuk asrama 5 Januari 73. Iya, Ya, 73. Tapi Pak Haji Ishak, Iya. Bagaimana itu model mengajarnya waktu Pak Haji belajar di Masjid Taqwa? Pakaian santri siswanya itu kayak apa? Tidak ada pakaian khusus, pakaian Ya. biasa saja. Oh, pakaian biasa. Iya. Pakai sarung. Enggak. Ada kalau ada yang pakai sarung itu pada waktu itu. Sedangkan wanitanya yang masih pakai baju belum kecuali yang
Kecuali artinya orang yang memang sudah agak dewasa, Sudah dewasa mereka ya. pakai kebaya dengan Sudah dewasa. pakai batik itu, pakai kebaya. Nah itu. Jam-jam belajarnya, belajar. Jamnya kalau sebahagian ada pagi-pagi. Kalau kami kebetulan juga sekolah di sekolah dasar, di sekolah umum. di sekolah sore, juga 2 kali. Jadi kalau pagi itu yang wanita, dia gurunya itu istrinya Ustadz Marsuki Sema. Ya. Kemudian ada tante saya itu namanya Hafsa, itu juga dia punya guru di situ. Ya. Nah itu jadi sistem belajarnya ya seperti belajar seperti ini. Artinya belum ada bilang ini harus Belum ada kelas-kelas ya. Ya, pakai kelas. Di sekolah itu kan pakai bangku. Di sekolah ini. Melantai. Ya, itu. Jadi kalau sistemnya ya sekolah bagaimana lah dulu sekolah. Artinya guru itu kuasa. Artinya tidak ada betul-betul kita tunduk kepada guru. Tidak ada istilah mau lawan guru. Iya. Makasih Pak Haji. Yang terakhir saya mau bertanya kembali kepada Pak Haji Hashim. Pak Haji, ini kan alhamdulillah sekarang Kota Lasusua sudah perkembangan pendidikan sudah luar biasa maju ya. Pondok-pondok pesantren, madrasah, kemudian rumah-rumah tahfiz Al-Qur'an. Sudah ada perguruan tinggi juga. Harapan-harapan Pak Haji untuk kami generasi Islam di masa yang akan datang. Pengalaman saya di pesantren Unus Sabri, sebenarnya saya agak malu kalau saya bilang alumni pesantren. Mengapa? Karena istilah pesantren itu ustaznya ada di dalam, mondok di dalam, santri mondok di dalam, makan bersama, kemudian ada khusus untuk pembinaan bahasa Arab. Dan kalau bisa bahasa sehari-hari yang ada di dalam pesantren itu, kalau memang tidak bisa 2, cukup 1 bahasa Arab. Tapi kalau memang bisa 2, bahasa Inggris. Sebagaimana yang pernah kami ke Jawa 1,5 bulan pendidikan di sana atau kursus di sana, saya terharu dengan pesantren yang ada di situ. Gurunya tidak seberapa, tapi karena 6 kelas, kelas 3 mengajar di kelas 1, dia ajar adiknya. Kelas 4 mengajar di kelas 2, kemudian kelas 5 mengajar di kelas 3. Yang di atas itu adalah gurunya yang kemudian di dalam pesantren itu juga ketat aturannya. Bahasa Indonesia dipakai didenda. Sehingga ada anak Sulawesi 2 orang di Pabelan dulu itu tidak tahan. Pulang. Dia sendiri yang pulang, tidak tahan. Karena ketat sekali dia punya aturan. Ya, kedengaran bahasa Indonesia didenda. Dan juga kelemahan kita di Sulawesi itu kurang tekun belajar. Tidak sabar, tidak tabah menghadapi masalah. Di situ saya garis bawahi. Jadi barangkali karena ada pengalaman yang saya alami itu, ya biasa saya katakan sama pembina pesantren Unus Sabri, tolong dirubah kalau namanya pesantren. Ya mesti alumninya itu ya minimal pintar bahasa Arab. Ya minimal pintar bahasa. Jadi barangkali kalau istilah pesantren mau digunakan, ada pembina khusus untuk bahasa di dalam. Ya, saya kira begitu. Saya punya, kalau istilah ada pesantrennya, kalau tidak ada pesantrennya tidak ada masalah. Baik, para pemirsa sekalian, menarik ya, kami sudah bincang-bincang tadi tentang sejarah pendidikan Islam di Lasusua yang hari ini alhamdulillah sudah semakin berkembang. Mudah-mudahan para pemirsa dan masyarakat bisa menjadikan cerita-cerita kami ini
bincang-bincang kami ini sebagai pengalaman berharga di masa yang akan datang. Ada satu hal kira-kira barangkali satu pengalaman saya waktu di SD Minatul Museng itu bahwa setiap hari Sabtu ada itu pelatihan pidato. Iya. Tiap hari Sabtu itu di sekolah itu buka, di los dibuka, baru semua untuk belajar dan diberikan setiap murid atau muridnya itu bergantian untuk pidato dan tablik ya. Dan saya kira itu perlu sebab artinya kami apa yang kami lihat sekarang dengan apa yang kami pernah alami waktu masih kecil itu sangat beda sekali itu pengamanannya seperti anak-anak yang sudah keluar dari itu mengenai masalah hasil dari pendidikan itu kayaknya ya barangkali karena faktor umur ya. Nah, kalau kita dulu kan yang hampir dewasa baru masuk sekolah, jadi keluar dari sekolah ya sudah ya dewasa lah. Tapi sekarang itu keluar dari SMA saja masih kanak-kanakannya. Jadi itu saya kira itu sebagai pengelola pesantren yang dalam ini barangkali bisa dicarikan jalan bagaimana caranya supaya pemahaman anak-anak tentang mengenai mencintai Islam itu ada. Tapi itu yang sekarang yang paling kurang itu. Ya pengakuan Islam oke banyak, tapi mencintai Islam itu apa yang dikatakan al-Islamu ya liwa ma walayu la. Itu hampir sudah mereka tidak pernah dengar itu. Itulah jadi setiap bagaimana anak-anak itu diberikan disuesti mengenai masalah itu bahwa Islam itu tinggi itu tidak ada yang lebih tinggi. Itulah sedikit saran saya. Amin. Makasih banyak Pak Haji. Iya, terima kasih banyak. Para pemirsa sekalian, bincang-bincang ini semakin menarik ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.